Kita ulang 1, 2, 3. Halo Dayana, Bali dan Indonesia. Selamat datang di podcast Lascarya, semangat berdiskusi Selasa Bicara Budaya dari Kementerian Kebudayaan BEM Universitas Udayana. Nah, podcast Lascarya adalah ruang berbagi yang dibentuk untuk membahas topik-topik yang terkait dengan seni dan kebudayaan, tentunya bersama dengan narasumber-narasumber hebat dan menarik untuk nemenin hari-hari kamu. Dan tentunya untuk episode kali ini, aku Wirya Sukmana nih yang akan nemenin teman-teman selama beberapa menit ke depan. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Sudah hampir 1 tahun lebih ya kita menghadapi masa pandemi. Aku harap teman-teman tetap semangat, tetap nggak menyerah, dan juga teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, kemudian juga menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan sehat, olahraga teratur. Itu kan juga baik untuk kita sendiri ya, apalagi kita tahu sendiri bahwa virus corona ini bukan virus yang bisa diremehkan. Apalagi kita tahu tuh di berita-berita kan banyak tuh ada virus-virus katanya mutasi lagi. Dan juga teman-teman, karena virus-virus ini semakin berbahaya, aku harap sih teman-teman juga mau vaksin ya, karena vaksin sudah disediakan oleh pemerintah. Yuk vaksin yuk, sehingga nantinya kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Siapa sih yang nggak mau kita bisa beraktivitas kayak dulu lagi, interaksi sosial kayak dulu lagi dengan nyaman, terus juga tenang, kita nggak ada beban, bisa ketemu sama teman-teman di luar sana. Nah teman-teman, kalau kita bahas pandemi ya teman-teman ya, pandemi ini memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama kalau kita misalkan bicara di Bali. Itu pariwisata adalah salah satu aspek yang paling terdampak di Bali ya. Dan kalau kita bicara tentang pariwisata di Bali, nyawa dari pariwisata di Bali itu adalah kesenian dan kebudayaan. Nah, sekarang di podcast kali ini tentunya kita akan bahas tentang itu ya, bagaimana pandemi dan kesenian kebudayaan ini tentunya kita susun dalam suatu tema, yaitu adaptasi kebiasaan baru dalam pertunjukan seni di masa pandemi. Ini asik banget nih temanya. Apalagi kalau teman-teman perhatikan di sini temanya kenapa agak-agak spesifik gitu mungkin ya, ke pertunjukan seni. Nah, berarti kita perlu berbicara dengan seseorang atau maestro seni yang sudah bergelut di bidang seni pertunjukan gitu dan ya. Nah, kala itu aku saat ini udah ditemenin sama seorang maestro seni dari Bali. Nah, tentunya teman-teman pasti tahu juga, karena juga di judul podcast ini juga pasti ada namanya beliau ya. Yang tak lain tak bukan adalah Pak Nyomar Andika atau Sengat Jaya. Halo Pak. Halo, selamat. Apa kabar ini? Apa kabar nih? Yang baik Bapak gimana? Iya, sama baik-baik juga. Sementara di masa pandemi walaupun sudah sempat terpapar COVID-19, jadi saya orang yang paling lengkap sebenarnya. Sudah satu sudah terpapar, kedua sudah diisolasi, ketiga sudah divaksin. Jadi kita sudah taat dengan program vaksin dan taat juga dengan aturan alam. Sudah pernah berkenalan dengan COVID-19. Bapak berarti kabarnya mungkin udah baik, udah lepas lah dari COVID. Sangat baik, karena ketika COVID itu selama tidak ada penyakit bawaan kan aman-aman saja sebenarnya. Cuman kita semua barangkali akan terpapar. Ya. Cuman seperti tema dari setiap jargon-jargon sekarang adalah kebiasaan baru. Ya. Kita memulai dengan kebiasaan baru. Kalau dulu tidak pernah pakai masker, sekarang pakai masker. Kalau dulu jarang cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, kita sekarang ngobrol santai-santai aja, Pak. Linggih, santai-santai. Sama teman-teman yang dengerin. Sampunang serius-serius. Sampunang serius-serius, tapi tetap menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasi. Iya, kalau dalam bahasa saya ngobrol tidak pasti, tapi yang pasti ngobrol. Gitu. Gini, karena kita bicara tentang kebudayaan, tentunya khususnya nih ke seni pertunjukan. Karena kita tahu juga Pak Sengat Niki kan sudah terkenal ya di bidang seni pertunjukan, apalagi Pak Niki kan tergabung dalam sebuah grup lawak nih. Iya. Seleb Kontong Emas, teman-teman pasti tahu nih, apalagi teman-teman waktu SMA pasti sering aja dah. Kalau saya Niki sering Pak nonton Bapak dulu waktu SMA, acara Saraswati ada Seleb Kontong Emas. Sudah familiar sekali dari mata teman-teman. Nah pasti dan sangat menghibur juga, seni pertunjukan yang paling, kalau saya bilang udah paling mudah dicerna oleh teman-teman gitu ya.
Karena kita bahas seni, kita langsung aja, saya mau langsung menyerang Bapak nih. Oke, kita diserang. Silakan diserang. Mau ditembak dari depan, belakang atau samping? Langsung menyerang, tapi kalau tidak menyerang ya hampura nih Pak. Oke. Nah, kita buka dengan seniman Pak. Ya. Seniman itu, kita tahu seniman itu tanpa batas. Seniman itu bebas, Ya. sangat bebas berekspresi, bebas bisa apapun yang dia ingin tuangkan dituangkan. Dan Bapak di sini juga seniman kata Pak. Tapi di masa pandemi kita punya batasan-batasan. Ya. Artinya pandemi ini salah satu menjadi batasan gitu. Padahal seniman itu melampaui batas, tapi niki ada batasan. Nah, Ya. kalau Bapak menanggapi hal itu gimana? Sebenarnya menarik sekali berbicara masalah seniman. Bahasa kerennya kan artis. Seniman ya pekerja seni, orang yang bekerja di bidang seni. Kalau seniman dibilang berkreativitas tanpa batas, pikirannya tanpa batas, tetapi juga memiliki tentunya etika-etika, ada batasan-batasan. Cuman perbedaan di masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi memang lebih banyak kepada ruang gerak. Kalau dulu kita berbicara dari panggung ke panggung, sekarang kita berbicara dari paket ke paket. Siapa yang punya paket dia yang bisa menyaksikan kita gitu sebenarnya. Cuman dari segi berekspresi barangkali memang harus lebih tanpa batas sekarang. Kalau dulu kita berhadapan dengan orang, kita sudah tahu respon orang, kita sekarang berhadapan justru dengan hanya dengan kamera, kita berusaha untuk mengetahui respon orang, membaca sense of humor orang bagaimana. Itu yang berbedanya. Memang harus diakui pandemi ini membawa sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola berbicara, perubahan pola berperilaku, termasuk juga perubahan pola kehidupan. Kalau dulu biasa kalau tidak punya tidak enak makan kita keluar. Iya. Ya sekarang harus di rumah. Makan tidak makan asal kumpul. Nah bahasa slang itu sekarang ini yang benar sekarang. Makan nggak makan yang penting kumpul. Sekarang kumpul sama keluarga yang penting sehat, itu yang menjadi rahasia. Nah, kalau Bapak sendiri itu kan tergabung di Cilekontong Mas. Ya. Kalau Cilekontong Mas sendiri Pak, itu bagaimana strategi untuk menghadapi di masa pandemi gitu ya? Biasa karena kita tahu kan Cilekontong Mas tampil langsung penonton ketawa. Nah sekarang gimana? Karena pandemi kan nggak bisa. Sebenarnya ada dalam seni pertunjukan. Itu bedanya antara seni pertunjukan dengan pertunjukan seni. Ya kalau seni pertunjukan sebuah bidang seni yang khusus membidangi tentang sebuah pertunjukan, drama klasik, drama tari, kemudian drama kolosal, itu seni pertunjukan. Tetapi kalau pertunjukan seni, jadi seni yang ditampilkan langsung, itu namanya pertunjukan seni. Itu bedanya. Nah ini menarik sekali sebenarnya temanya, mengambil pertunjukan seni di masa pandemi, bagaimana mengubah sebuah kebiasaan baru. Cilekontong Mas sebenarnya dari awal sekali pandemi sudah kita membuat sebuah sitkom, situasi komedi situasi, dengan mengambil beberapa tema-tema tentang pandemi. Pertama, kami membuat sebuah komedi di mana pemerintah Provinsi Bali ketika itu membuat sebuah edaran pertama bahwa jangan kemana-mana, diam di rumah, jaga jarak, lindungi keluarga, lindungi diri, lindungi negeri. Ya, benar. Nah, kita membuat itu pertama dengan model guyonan, tapi apa yang didapat? Memang kita dibully habis-habisan. Apa yang kan ya karena kita dianggap adalah bekerja untuk pemerintah. Padahal waktu itu kita tidak bekerja untuk pemerintah, kita bekerja untuk kita. Karena apa? Dengan situasi yang 3 bulan itu mengalami fase yang sangat-sangat dramatis, kita tidak bisa keluar, kita tidak diundang pentas, semua acara dibatalkan. Jadi kita berharap sebenarnya suasana ini harus segera pulih. Ayo disiplin semuanya. Kalau semua disiplin, barangkali waktu yang semestinya sekarang 2 tahun kita tempuh, mestinya setahun yang lalu sudah selesai. Tetapi karena kadang kebiasaan masyarakat, ketika sudah menganggap aman, sebenarnya itulah titik yang tidak aman. Nah ini yang menyebabkan sehingga kami di Cilekontong Mas, setiap minggu sekarang Astungkare ada dari sebuah produsen sepeda motor. Jadi Yamaha memberikan ruang, karena kita memang dari dulu keliling bersama Yamaha. Jadi Yamaha memberikan ruang untuk kita selalu mengisi acara Mekedekan setiap minggu. Nah, program Mekedekan ini adalah program istilahnya ngorte di fanpage Yamaha, kemudian di FB, sambil menyapa pemirsa yang ada di rumah. Nah, sambil juga kita, karena Cilekontong Mas ini sebuah wadah seni
yang juga tergabung dalam sebuah komunitas seni di Bali, kita ingin juga mengajak beberapa senior-senior. Makanya setiap minggu kita ada bintang tamu. Bintang tamu ini memang orang atau seniman yang dituakan, atau seniman tua, atau seniman kreatif, atau seniman yang hampir tidak dapat pentas, tapi di luar konteks ASN. Kalau seniman yang sudah aparatur sipil negara sudah dapat gaji, tidak perlu kita berikan ruang yang lebih. Tetapi seniman yang tidak dapat gaji, seniman yang memang murni seniman alam berekspresi, kita undang. Nah, pola-pola kita sebenarnya merubah pola saja. Kalau dulu kita kadang-kadang berpikirnya bertarung di tempat. Kalau orang seperti perang kan kita melihat musuh dulu. Musuhnya ini anak-anak kecil, kita pakai bermain lah. Kalau musuhnya orang-orang tua, kita pakai tutur lah. Kalau musuhnya ini adalah anak kuliahan, kita pakai sindiran lah. Karena orang kuliahan memiliki IQ yang lebih tinggi, kita sindir sedikit ngerti. Kalau orang di desa tidak. Nah, sekarang kita merubah, kita membuat tema. Jadi kita kemas dengan tema. Suatu contoh, ketika Tumpuk Landep, kita angkat tema Tumpuk Landep. Ketika Saraswati, kita angkat tema Saraswati. Ketika di masa dulu ada sedang marah-marah, ini saya raja, ini raja, ada raja buduh, raja asli, kita juga mengangkat tema itu. Dalam artian bukan maksud menyinggung siapapun, tetapi ini istilah bahasa kerennya up to date. Kita berusaha itu saja. Nah, di masa sekarang kan sebenarnya orang itu semua merasakan hal yang sama, Dek. Kuliah juga kalau dulu dari Denpasar ke kampus Sudirman, dari Badung ke kampus Bukit, sekarang dari rumah ke Paket. Jadi bisa dari rumah sekarang kuliahnya di Balai Banjar. Kadang-kadang teman-teman saya kuliah di Balai Banjar karena Balai Banjar isi wifi. Iya, tidak perlu kampus, ke Balai Banjar saja sudah cukup. Nah, merubah kebiasaan ini memang berat. Beratnya di mana? Kita harus mengukur betul sense of humor orang, sehingga seperti gayanya Hepuje itu yang mengena sekarang. Hepuje, karena di Taksunot Bali, teman-teman di Taksunot Bali itu mengena sekarang. Ada teman juga dari Kuala Kepo, Komang yang dari negara jelemo. Tadi sudah metakon. Nah, yang begitu-gitu yang mengena sekarang, Kak Onyot. Jadi teman-teman yang begitu mengena. Nah, kita tidak akan memungkiri sebuah fase itu akan mengalami sebuah perubahan. Ketika dulu drama gong ngetop, semua kalangan menikmati sekali drama gong. Mungkin adik-adik masih kecil, saya masih kecil waktu itu. Nah, ketika Arje Muani, Arje Bancih sudah mulai muncul lagi, drama gong hilang. Nah, ketika itu sudah mulai lagi, wayang muncul. Wayang Cengblong, wayang Joblar, kemudian wayang Dekarbit. Silang fase wayang itu muncul kesenian era baru, yaitu Lola Tiger Slang. Tapi Petruk menyesuaikan juga, akhirnya bermain lawak, tidak lagi bermain drama. Setelah itu muncullah generasi-generasi Cedil, generasi Lola, generasi Dadong, akhirnya muncul generasi kita Kontong Mas. Kita pun akan pasti tidak akan masih bertahan di pola ini. Ini buktinya ketika sekarang yang muncul lebih banyak di media sosial kan orang-orang dengan situasi komedi yang berbeda. Lu Kiki. Nah, lu Kiki yang dari Buleleng, bungut nyaine. Sebuah dialog-dialog yang menarik itu menjadi sebuah perhatian sekarang. Orang lebih banyak ke dialog, kan tidak bisa bersentuhan langsung, jadi ke dialog. Cuman kadang-kadang dulu sempat di masa saya ketika mengundang orang dengan YouTuber yang bagus di YouTube, belum tentu juga bisa bagus di panggung. Sama dengan kita, ketika kita bagus di panggung, belum tentu juga kita bisa bagus di media sosial seperti itu. Nah, ini sebuah tantangan. Makanya di tiang pribadi sekarang berbeda. Sudah pelan-pelan mengarah ke proses Dharma Wacana. Jadi basic saya sarjana agama Hindu, kemudian juga mengambil S2 agama Hindu, sekarang terjun di dunia Dharma Wacana. Kemarin FIF mengajak Dharma Wacana, nanti Coca-Cola sudah mengambil Dharma Wacana kemarin. Tapi juga harus tahu diri sekarang, zamannya media sosial, bentengi diri. Saya kuliah di hukum lagi sekarang. Nah, ini kita harus berinovasi terus sebenarnya. Kalau mau tidak ketinggalan zaman, kita harus berinovasi. Artinya kalau tidak mau ketinggalan bis, kita harus membuat sebuah gerakan yang berbeda. Kalau tidak bisa bangun pagi, ya bangun siang, ya kita harus bisa lari. Itu saja sih sebenarnya. Nah, merubah kebiasaan. Jadi kalau masalah jam panggung ditanyakan, jangan ditanyakan lagi. Barangkali dulu ke Kontong Mas, banyak orang tahu 1 bulan itu ada 30 kalender, bisa 30 isi, bisa 25 isi. Kadang-kadang dulu pernah, bukan sombong ya, dulu pernah kita sampai kaget. Setelah kita hitung jadwal pentas kita, itu sampai 40.
melebihi jumlah cleaner yang ada, karena ada pagi, sore, malam, dini hari, Cilonarang. Tapi ketika sekarang ini semua seperti Pertamina dari nol ya. Ini sebuah pelajaran menarik sebenarnya harus kita renungkan. Makanya berhentilah kita berbicara COVID ini sebuah konspirasi, COVID ini adalah sebuah sebuah skema. Kalau kita mau berbicara seperti itu, sulit kita untuk bangkit. Yin bahasa Balin tungkul ngomongan pisage, ngomong awak sengidang. Mari kita berinovasi. Makanya saya di rumah, saya kebetulan juga mengajar di Unhi. Di Unhi juga ada Unhi TV. Kita bikin podcast juga setiap hari Selasa. Kemudian saya di Stikes Advaita Medica juga kebetulan jadi humas. Kita bikin podcast juga. Jadi berbicara masalah TV sekarang, semua bikin Advaita TV, Kompes TV, Advaita TV, Unhi TV, Empu Kuturan TV, semua TV. Saya rubah sekarang. Advaita Channel saya buat. Jadi semua bisa masuk. Bukan hanya TV, channel. Jadi semua hal-hal yang bisa dalam bentuk audiovisual kita bisa masukkan. Harus kreatif. Berarti diadaptasi kebiasaan baru, seniman pun harus beradaptasi. Karena apa? Kita punya penikmat masyarakat umum. Kadang-kadang orang berpikir kayak tadi malam, saya tumben tadi malam berias. Biasanya live tanpa berias. Kita jadi satu antara Facebook, IG jadi satu. Kita live di IG, semua kelihatan di fanpage, kelihatan di Facebook kelihatan. Nah, dari dulu orang bertanya, beli ngelawak dong beli. Kemudian polanya beli bisa nggak sekarang kalau tidak ngelawak endorse. Nah, kan sekarang mulai sistemnya endorse. Makanya saya sudah mulai mengambil, kayak kemarin ada teman yang bikin usaha, kita endorse, kita kerjasama. Kemudian saya juga kebetulan bikin satu kedai kopi. Kita juga sambil dari kedai kopi itu kita sambil ngobrol. Makanya pola saya sekarang sesuai dengan hari. Kalau ini Lascaria dia, Selasa berbicara budaya. Kalau saya Senin berbicara kopi, Minggu berbicara libur. Jadi saya setiap hari Minggu ada program libur di warung, tapi off air. Kita ngumpul dengan beberapa orang. Jadi temanya apa sekarang beli? Ngopi, apa tuh? Ngotan pisage. Jadi ngerumpi. Jadi ada juga ngorto tidak pasti. Ngopi juga ngorto tak pasti. Jadi ngorto sing pasti tapi ane pasti ngorto. Jadi kita ngobrol dan sekali-sekali saya yang live. Hanya untuk mengingat bahwa kita juga memiliki harus memunculkan di media sosial kelebihan. Cuman saya tidak suka barangkali orang lain beda yang dimunculkan. Kan sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Teman-teman kadang-kadang ada orang-orang lain berderma, menyumbang dimunculkan. Kalau saya tidak. Kalau memunculkan itu bagian dari keikhlasan, tidak saya muat. Jadi selama pandemi saya keliling berbagi kepada masyarakat yang mengalami dampak pandemi, yang benar-benar mengalami dampak pandemi, berbagi kepada seniman yang betul-betul mengalami musibah. Kita berbagi keliling, tidak usah diposting di medsos, saya bilang. Karena ini berbagi artinya sudah harus tulus dan ikhlas. Nah, untuk mencari berbagi, kita kan harus mendapatkan pundi-pundi. Nah, pundi-pundi inilah kita munculkan di media sosial. Contoh ketika saya mengendorse segala sesuatu, kita munculkan. Mau dupa, saya punya pabrik sebuah kemasan dupa sekarang. Pabriknya saya join sama teman, kita buat dupanya kita promo. Kemudian kenapa saya endorse milik orang lain, tidak mengendorse milik diri sendiri? Saya endorse. Ya, sambil kita berjalan. Jadi orang-orang sambil mau tahu juga. Nah, dari mulut ke mulut ini. Nah, cuman kita tidak akan mungkin bisa mengalami fase seperti dulu lagi. Mau tidak mau, diakui tidak diakui, tidak mungkin akan diundang 1000 orang. Nah, sehingga kita untuk mendapatkan sebuah sponsorship sulit sekarang. Kalau dulu kan berapa orang akan hadir? Unun bikin acara, mau di mana bikin acara? Di GWK berapa orang hadir? 1000. Sekarang tidak bisa. Yang hadir maksimal 100 orang, sisanya daring. Nah, begitu. Jadi mulai berangsur-angsur berpelan-pelan kita, dan mungkin kebiasaan orang ke depannya akan mengulangi sebuah kerumunan, tetapi kita masih tetap eksis di seni budaya. Satu contoh di tiang nopeng. Jadi di sini ada topeng lengkap. Saya gunakan untuk belajar nopeng. Jadi di masyarakat Hindu Bali, setiap upacara ritual itu ada pemuput yanyannya, topeng sidakarya. Kita gunakan ini untuk ngayah. Ya, dapat sesari astungkara, tidak dapat suksma. Jadi semua harus berjalan. Ini proses, tidak selalu kita harus dapat untung. Makanya alam ini, pandemi ini betul-betul membuat kita menjadi merefleksi diri bagaimana kita berkehidupan menyesuaikan dengan kebiasaan baru.
Kalau yang bertanya ke Bapak sebagai seniman kan ya. Kalau seniman dulu kan Bapak tampil bersama teman-teman di grup, ada feedback lah dari penonton. Sedangkan kalau sekarang berhadapan dengan kamera itu kan kurang ada feedback. Ya, betul. Sense perasaan humornya itu kan jadi nggak ada tuh. Gimana tuh Pak? Aneh nggak atau sulit nggak untuk beradaptasi? Sebenarnya kalau berbicara sulit, barangkali sulit. Tetapi kita kan dari awal, sebelum kita mengalami fase kebiasaan baru, kita kan tahu penggemar kita siapa. Iya benar. Itu yang pertama. Kalau tahu penggemar kita siapa, kita tahu sense humornya, selera humornya seperti apa. Maka kita berikan itu. Makanya cara mengujinya adalah ketika kita live di Instagram, ada orang, yang memberikan tepuk tangan, semangat Bli. Nah, kita bisa melihat di sana, menguji di sana. Tapi kalau banyak orang protes, Bli ngelucu dong, berarti belum kita lucu. Bli ngelucu dong, Bli ngelawak dong, Bli berarti belum ini. Padahal kita sudah, saya sudah ngelawak loh ini tapi belum lucu. Nah, akhirnya kadang-kadang ada orang membalasnya, Bli mulut top, Bli lanjutkan, top semangat, jok-joknya tambah lagi. Nah, ini sebuah motivasi untuk kita. Nah, makanya saya isi sekarang jok-jok itu dengan jok-jok yang bersifat teori keagamaan, teori lingkungan, teori kehidupan. Jadi tidak murni kita bermain lagi dengan dengan joke feedback di masyarakat. Sebenarnya pergine seniman dari awal begini polanya seperti sekarang. Kalau adik tahu, ketika tahun 2000 belum seperti ini pementasan dinikmati sekelas Bli. Masih kita rekaman di studio TVRI dulu. Tidak ada yang nonton, kita nopeng, seolah kita sudah lucu. Gitu. Sudah mulai kemudian kita direkam, ditampilkan di mimbar, kita direkam. Hampir sama seperti sekarang. Makanya kemarin dari salah satu finance minta Bli bisa drama channel sambil ngelucu. Saya coba ya, tapi saya ini pola saya begini, gini. Oh ya Bli. Akhirnya dia tertarik. Mudah-mudahan minggu depan, bulan depan kita dapat lagi Bli. Astungkara, saya berterima kasih sekali dengan situasi seperti ini. Yuk kita bagi-bagi. Cuman kita kan tetap harus berinovasi. Kalau orang podcast sekarang duduk di studio, saya mencoba sekarang podcast sambil keliling. Ya, makanya kita mencoba teori itu. Darmo Channel tidak duduk seperti ini ngobrol, tetapi kita Darmo Channel kameranya mengikuti. Jadi kita berbicara masalah ini seperti ngajar. Orang belajar dengan sistem daring, hanya membaca slide, mahasiswa yang mengikuti pasti akan menutup kameranya. Iya. Hanya mendengarkan saja cukup. Tetapi kalau ada yang menarik di matanya, maka dia akan membuka kamera. Makanya buat semenarik mungkin untuk di matanya. Makanya kalau tiang yang menarik di mata mereka adalah pepayasan saya. Makanya kalau mau menjadi perhatian yang lama, kita lihat di viewersnya ada yang menyaksikan 54, tiba-tiba menurun 23, berarti dia tidak menarik melihat kita. Tapi kalau kita berias setiap live, stabil dia 60, 70 sampai 100. Oh berarti kita harus berias. Itu sebenarnya, tapi selang-seling juga sekali-sekali. Memang sulit memang bagi yang tidak terbiasa. Makanya sense of humor itu yang paling penting. Kita bisa merasakan kalau ini kita yen bahasa pergine kene, yen pulang kene dadene. Yen apa lucu dadene gitu. Prediksi berarti. Prediksi. Makanya seperti saya buat sebuah postingan. Saya makan durian. Saya makan durian, bahasa Indonesia durian kan durian. Saya posting dalam bahasa Bali. Sekonden makan maluan, ayo makan durian. Antara maluan dan durian, sehingga sing nyedang maluan, kangguan durian makan. Gitu. Jadi judulnya berbeda. Kayak dulu buat judul saya dengan seorang almarhum wartawan ketika Joni Agung dan Lolot konser di Lombok. Buat judulnya Joni Agung dan Lolot Ghost to Lombok, sudah biasa. Jadi buatnya apa? Barong Bangkung melalung ke Lombok. Gitu. Barong Bangkung punyanya Joni Agung, lagunya Joni Agung. Barong Bangkung punyanya Lolot, melalung lanjani melalung Joni Agung punya, sehingga Lolot dan Joni Agung ke Lombok gitu. Barong Bangkung melalung ke Lombok. Nah, hal-hal yang begitu sebenarnya yang menarik. Makanya seperti ini ketika berbicara Selasa bicara budaya, menarik. Oh menarik ini. Oh ini namanya apa? Makanya saya bikin dulu namanya ngopi ngortang pisage. Jadi buat dulu hal yang menggelitik, kemudian isinya bisa menjadi lain. Kalau kita bicara tentang idealisme deh. Iya. Kita kan kalau ke seniman, ada seniman berhadapan dengan pandemi. Ada gimana ya? Seniman pasti punya kayak pengen lah tampil, pengen untuk
tampil, pengen untuk merasakan atmosfer bersama penonton gitu. Tapi di sisi lain dibatasi sama kalau misalkan tampil kan COVID ramai, nggak cocok lah gitu karena tampil. Pernah nggak merasa bahwa ada pertarungan idealisme gitu antara penggemar yang ingin tampil bahkan undang-undang, tapi harus sebagai seniman yang tahu juga keadaan COVID, kita kan nggak boleh ramai, artinya ingin juga menjaga supaya tetap kondusif semuanya, ingin juga membantu program pemerintah supaya nggak berkerumunan. Ada nggak pernah pertarungan idealisme antara? Oh, sangat sering. Sering. Kalau bicara masalah idealisme, barangkali kalau Tiang sendiri sebagai pelaku seni ingin sekali menyapa masyarakat, dan masyarakat pernah menyapa kita. Bahkan kita ada acara kemarin sudah deal dari 3 bulan yang lalu, dan saya sudah ngomong, ini masa pandemi sudah ngurus izin, sudah niki sesangi Pak, apapun akan saya terobos. Oh, ini ada bahasa begitu karena sesangi, ketimbang saya sakit tidak bayar sesangi, ya kalau saya sembuh nanti bulan depan saya mati bagaimana? Kan tidak bayar utang saya akan lakukan walaupun hanya keluarga yang menonton. Tiba-tiba di 1 hari sebelum hari H tidak bisa. Akhirnya dia ngomong, beli maaf begini, ya kita ikuti semua proses itu, ada karmanya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada pertemuan yang memang tidak ada bermanfaat, tidak ada sebuah kejadian yang memang sudah tidak kuasa Tuhan. Itu semua kuasa Tuhan. Kadang-kadang kalau berbicara masalah pribadi jengkel, di sana boleh, di sini nggak boleh, kan itu yang paling sering terjadi. Tapi kita tidak bisa begitu. Satu, sebagai warga negara, Darmaning Negara, kita magama negara yang harus taat dengan hukum, aturan. Apalagi saya ketua Satgas. Saya Saraswati biasanya di sini bikin parade barong. Makanya di Bali ada barong, ini barong ket, barong kulu, ada barong bangkung. Kita pentaskan di depan rumah, depan kori itu. Setiap Saraswati, karena udah puja wali di sini. Jadi sudah hampir 4 kali tidak kita tampilkan di 3 kali di masa pandemi ini. Kita mau marah tidak bisa. Jangan membanding-bandingkan, apalagi itu dadi tidak boleh. Ya, jadi kalau memang kita nggak dikasih izin, alangkah baiknya untuk tidak melanggar apa, ketimbang nanti kita kena hukum. Makanya kuliahlah di hukum gitu. Oke deh Pak. Nah kalau begitu, kita kan kemarin juga sempat nih Pak bertanya-tanya kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang bergelut di bidang kesenian. Mereka tuh kan mengalami sebuah permasalahan di mana mereka tidak bisa berkesenian karena pandemi itu. Karena mereka nggak bisa latihan karena kumpul kan itu nggak boleh. Nah itu kalau Bapak menanggapi, sebaiknya kita yang mahasiswa ini seharusnya gimana ya untuk menghadapi masalah? Kalau saya sederhana berpikir, makanya kemarin ketika level ini diturunkan, ini kan kita harus ikuti aturan. Kalau kita melihat di lapangan, problema di lapangan barangkali tidak seperti yang orang galau gusarkan. Jadi ketakutan level 4 sekarang darurat gitu. Kita melihat di masyarakat biasa-biasa saja. Makanya saya melihat secara pribadi kita melihat semua, yang mati 3.000 sekian. Dulu juga datanya cuma 3.000 sekian, beda tipis. Nah, terus yang mati karena COVID sekarang semua karena COVID. Yang kena ginjal hilang sekarang, balik nama jadi COVID. Yang kencing manis hilang gitu. Artinya sebenarnya masyarakat bingung, makanya masyarakat akhirnya campur aduk. Nah, kalau tingkat mahasiswa, makanya saya bilang tingkat mahasiswa memiliki tingkat kecerdasan dan emosional yang berlebih. Kita mestinya memang harus bersikap lebih bijaksana. Kalau saja dulu di awal kita lockdown, selesai urusan ini sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada ketumpang tindihan. Nah, yang kedua, yang saya takutkan sebenarnya, kita jujur berbicara budaya. Yang saya takutkan sebenarnya beberapa atribut-atribut instrumen-instrumen kita mulai rusak. Gimana ya Pak? Kenapa? Ketika orang berkumpul berkesenian tidak diizinkan, tetapi ketika kumpul di pasar sudah jadi. Nah, ini sudah mulai ada riak-riak di bawah, tapi saya tetap berikan situasi yang berbeda. Ini begini situasinya, orang begini nggak bisa beli. Karena sekarang menggambal itu kan sudah jaga jarak sebenarnya. Ya, orang menggambal beda dengan orang menari. Orang menari bersentuhan. Kalau orang menggambal dalam artian gambal lepas itu memang sudah jaga jarak. Setiap gamelan sudah dijaga jarak. Nah, dulu kenapa sampai gede kukul tidak diberikan? Memang untuk menghindari ada unsur keramaian. Bukan menghindari keramaian, unsur keramaian. Ketika kukul ditepak berarti orang berkumpul. Nah, tetapi lupa secara kajian, mestinya ketepak kukul itu sebagai sebuah pertanda.
bahwa sekarang ada kematian, ada nak kini, biar sing rame, yang penting Google ditepak. Itu menurut Titiang saya pribadi. Makanya ketika saya menyatakan protes, saya protes. Itu sebagai identitas berkesenian saya protes saya. Makanya ketika saya sering menjadikan bahan di lawak lah. Coba Anda di lampu merah diam. Apa yang dibicarakan oleh operator? Taati peraturan lalu lintas, gunakan sabuk pengaman, pakai helm yang standar Indonesia, dan jangan lupa taati protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Kalau kita mengikuti itu, kita harus menerobos lampu merah. Jaga jarak. Kalau di lampu merah kita diam, berarti kita sudah berkerumun. Iya benar. Makanya saya jadikan lawakan ini yang berkerumun, yang salah ini aturan lalu lintasnya apa lah. Makanya saya jadikan sebagai joke saja. Kalau kita disuruh jaga jarak, ya harus kita lewat. Iya. Jangan semua ngumpul di sana di lampu merah. Ayo jebar dong gitu. Tapi kita kena tilang kan? Iya. Nah, ini masalahnya sekarang. Makanya saya bilang sebenarnya kalau kita teliti detail, seniman itu paling menerjemahkan, paling belak-belakan. Iya. Maka dulu satu contoh, ketika banyak COVID, lewat. Semua minggir. Kadang-kadang maaf ini ada yayasan-yayasan itu yang tiba-tiba ada pemakaman, ada COVID, semua petugasnya suruh minggir kita. Saya pernah beribut itu. Saya pernah ribut. Minggir, maju depan. Saya diam bawa mobil. Turun dia. Pak maju Pak. Yang Anda bawa apa? Mayat. Terus dengan Bapak maju, apa mayatnya akan hidup? Enggak, kan diam saja. Kenapa masalahnya gitu masalahnya. Ini yang kadang-kadang kita mengalami sebuah ketumpang tindihan. Nah, ini yang sering kita protes lewat sebuah pementasan. Makanya seniman di sinilah kadang-kadang seniman memang diberikan ruang untuk kepekaan, sebuah edukasi dan sebuah sorotan spontan. Tetapi tetap sebagai warga negara kita harus taat dengan aturan hukum yang berlaku. Makanya saya juga kepada ketua satgas di desa, jadi harus taat juga dengan aturan. Kita ya sama-sama lah. Apakah karena tidak berkesenian kita akan mati? Tidak juga. Tapi kalau kita berkesenian kemudian muncul COVID dan kita mati, salah kita juga akhirnya. Makanya mahasiswa memiliki kecerdasan yang lebih, kita gunakan untuk bahasa Bali, bahasa agamanya ngelah wiweke, kemampuan untuk membedakan hal yang positif dan negatif harus dimanfaatkan. Berarti kalau misalkan gini Pak, karena masa pandemi mahasiswa takut untuk berkesenian, tidak menuangkan kreativitasnya, apakah itu bisa dikatakan nantinya menjadi penyebab penurunan kualitas seni mereka? Tidak, bahkan lebih meningkat menurut Titiang. Kenapa? Menurut saya begini, ketika kita membuat sebuah garapan, ketika kita membuat sebuah garapan misalnya tentang Panca Pendawa. Panca Pendawa dimunculkan dengan 5 sifat komponen dasar manusia. Sifat bijaksana, sifat yang kuat, sifat yang berwibawa, sifat yang penuh dengan kecerdasan, dan sifat yang penuh dengan emosional. Dimunculkan dalam Panca Pendawa. Jadi kalau dalam pementasan biasa, mahasiswa barangkali berkesenian dengan pergerakan satu panggung. Kenapa tidak coba sistemnya bahwa satu-satu orang di rumah, Panca Pendawa, Bima, kau ada di mana? Itu sang Bima menjawab, aku lagi di tengah laut, sedangkan dia syutingnya di laut. Nah, tidakkah bisa dikombinasikan seperti itu sehingga ini menjadi nilai jual yang berbeda. Nah, ketika nanti suasana sudah aman, Bima akan berkumpul lagi kok di Hastinapura. Berarti bisa dikatakan untuk menghadapi pandemi, seni perlu berkolaborasi dengan teknologi. Harus. Benar. Ya, saya tahun 2001 di auditorium kampus Universitas Udayana sudah mengkolaborasikan seni dalam bentuk opera Panjapa. Belum opera Panjapa keluar. Sebelum opera Panjapa. Ya, itu bersama ada nama tokoh seni ketika namanya Pangodogan. Ketika itu ada satu orang yang lucu sekali secara postur tubuh, tapi kita suruh berbicara tidak mampu. Akhirnya kita munculkan dalam bentuk wayang. Diceritakan ada seorang Arjuna datang setelah bertapa. Datang dia, memang wajahnya lucu sekali. Akhirnya muncul sistem opera Panjapa, saya kaget. Wah ini, makanya saya bilang sama adik-adik, seni kalau Anda memiliki sebuah ide, terjemahkan. Kalau tidak, ada orang lain yang akan menerjemahkan, bukan menjiplak. Iya. Karena di waktu yang bersamaan, di detik yang bersamaan, akan ada ide yang sama muncul secara bersamaan kepada masing-masing personel. Jadi tergantung ke kita, apakah kita mau menerjemahkan. Satu contoh, kita sekarang malam ini mimpinya sama, bahwa bisa bikin podcast. Kalau adik tidak mau ngomong,
Bisa dia yang ngomong. Iya. Bikin podcast yuk, Rago bisa anjing lah ide itu. Ini yang muncul biasanya. Iya. Nah, ini karena makanya ide itu akan muncul secara bersama-sama. Makanya ketika manusia itu memiliki kesamaan. Ini mirip dengan ini mirip dengan ini. Dan memang ada hal yang sama karena Tuhan menciptakan manusia dengan sifat yang terbatas dan tak terbatas. Terbatasnya adalah karakternya hampir sama. Jadi di dunia itu wajah orang hampir mirip. Makanya akhirnya karena mungkin keterbatasan kesibukan Tuhan akhirnya ada kembar. Karena sibuk. Mungkin. Nah, seniman begitu. Jadi ketika dulu wayang cemplong belum muncul dengan sistem clear yang besar. Nah, ada teman di PKB dulu menerjemahkan dengan clear yang besar. Ada ketika tahun 98 diterjemahkan dengan clear yang besar, kemudian isi pohon-pohonan, dibilang apa gak itu musak-musak sesana seni kan. Nah, tiba-tiba ada orang lain padahal dia melihat dari kisah seorang penekun wayang tradisional tantri yang menggunakan buruh menarikan wayang, tema lingkungan. Makanya sekarang kita mau mengambil tema apa? Jangan membuat cerita Ramayana kemudian Ramayananya kita pasangkan dengan Robinson. Oh, itu kan salah jadinya. Ya, makanya gunakan seperti saya dulu kita buat misalnya ada judul yang asli adalah Prahara Prabu Siliwangi. Kita buat judulnya berbeda. Prahara Prabu Sariwangi. Nah, ini berbuat yang berbeda. Makanya ketika mau berkreativitas inilah ketika di masa pandemi ini kreativitas tanpa batas. Makanya saya jujur buka usaha kopi ini sebenarnya sebuah memotivasi sambil melihat karakter-karakter orang. Siapa yang sering ke warung, apa yang dipesan kita tahu. Kalau dia ke warung pesan kopi kemudian sambil ngamek kita tahu ini nggak tenang orangnya. Tapi kalau dia pesan kopi sambil merokok, oh ini orang cari inspirasi orangnya. Tapi ketika dia ke warung nggak pesan apa-apa, hanya ngobrol, oh ini cari teman ini. Berarti kalau kembali ke awal kita tadi seniman, saya tadi kan tanyakan itu tanpa batas. Berarti bisa dikatakan pandemi itu jadi challenge harusnya Pak ya. Jadi tantangan bagi seniman. Jadi meskipun pandemi sebagai seniman, sebagai orang yang bergelut di kesenian, tetap harusnya berinovasi, tetap punya kreativitas, tetap juga dan harus mau berkolaborasi dengan teknologi. Ketika kita enggan berkolaborasi dengan teknologi, justru kita yang bakal tertinggal. Kita akan tertinggal. Makanya ketika kita tertinggal sekali saja. Suatu contoh ketika saya tidak lagi muncul di medsos selama 1 tahun, kan tidak punya FB segala macam. Saya demen FB-FB-an gitu kan dulu ada teman-teman seniman begitu. Sekarang hilang dia. Dia masih eksis loh, dia beraktivitas tapi hilang dari masyarakat luas. Karena di masa pandemi ini orang tidak bisa melihat langsung. Nah, sehingga inilah manfaat teknologi. Makanya seniman itu harus lebih kreatif dari apa yang dilakukan sebelumnya. Dan harus inovatif. Harus. Tidak bisa lagi dulu kita pentas ale-ale itu sudah biasa udah orang itu kita akan keluar. Kalau suara kecil soke dosu. Nah, sekarang kita menunjukkan hal yang berbeda dari sosok Lakon Thomas sebelumnya. Orang akan berpikir, ternyata mereka punya kebiasaan berbeda. Ternyata mereka punya aktivitas yang berbeda sehingga akan muncul di suasana yang baru. Justru saya jujur, ketika diundang oleh Udayana menjadi pembicara budaya, ketika diundang oleh sebuah perusahaan untuk menjadi berbicara masalah agama dan budaya, ketika juga diundang podcast tentang berbicara tentang budaya, akhirnya orang berpikir di sana kan muncul nama asli dengan identitas asli. Dulu pernah orang berpikir gini, sing cocok wa disengap ngotang agama apa tawang wae. Ada orang begitu. Dulu komen di bus wayah satuan beli. Padahal orang tidak tahu kalau saya adalah master agama. Jadi saya gunakanlah ilmu agama itu untuk konsep Dharma Wacana dengan metode Bondres. Kita udah lama ternyata kita ngobrol Pak ya. Baru 39 menit juga. Kalau kita lanjutin 2 hari bisa. 2 hari bisa kalau apalagi besok lanjutkan lagi 2 hari jadinya. Ini mungkin saya simpulkan sedikit Pak ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di kesenian, terutama mahasiswa ya, karena kita mendengarkan ini mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa tetap berinovasi, tetap berkreativitas, bahkan juga harus berkolaborasi dengan teknologi. Betul, saya catatan untuk adik-adik mahasiswa, kalau Anda memang bercita-cita menjadi lawyer, kita menjadi dokter, mulai sekarang tata pola medsos Anda.
tata pola berkomunikasi di media sosial dan tata pola Anda mengunggah status di media sosial. Kenapa? Dari cara orang berbicara, cara orang mengunggah status dan cara orang berkomunikasi di media sosial, kita tahu seberapa besar sebenarnya kemampuan dan intelektualitasnya. Makanya jangan mengunggah masalah di media sosial, cang bisa, ci bisa. Kasih di bawahnya ketika emosi. Mecando bro, padahal pasang pedih sekan, pang pesu kan. Tapi kalau ketika kita ngomong jelek di media sosial, orang kan tahu, oh ternyata dia nggak punya teman untuk curhat. Bisa jadi gini, oh ternyata dia nggak punya keberanian untuk bicarakan langsung dengan orangnya. Kenapa harus di medsos? Makanya saya lebih cenderung di medsos itu membuat hal yang aneh. Gitu. Tadi malam saya buat postingan Pepayas, tiba-tiba diam mortel, judulnya apa beli? Pentas buung gitu. Ya, jadi adik-adik sekarang yang kuliahnya di mana? Adik kuliahnya di? Yang pertanian. Pertanian, apalagi tentang pertanian, bagaimana sekarang menjadi pertanian yang cerdas. Apa yang Anda harapkan ke depan dari sekarang Anda kemas. Jadi Anda menjadi apa besok? Adik-adik mahasiswa mau menjadi apa besok? Kalau menjadi pengacara mulai sekarang gaya berbicara, kemudian cara menganalisis dan gaya berpakaian, sehingga kita punya brand. Yang penting di masa pandemi ini, di masa kebiasaan baru dengan bermedia sosial itu adalah branding. Bagaimana Anda membranding diri Anda, bagaimana Anda membuat kesan terhadap diri Anda. Kita melihat di politik bagaimana Ganjar Pranowo memiliki brand yang besar. Siapa yang berperan? Bukan Ganjar, media sosial yang berperan. Itu dia. Keren banget itu dari Pak Senggap ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada adik-adik sudah mampir ke pondok kami. Karena mungkin sekarang kita karena sudah lumayan lama juga Pak. Mungkin di episode berikutnya kita bakal sama Pak Senggap lagi berbicara hal yang lain mungkin. Siap, nanti kita berbicara kopi lah. Nah, karena saya punya warung kopi, silakan adik-adik yang di pertanian, pertanian maupun yang di kedokteran, kalau mau sehat dengan minum kopi, kalau mau sehat tahu kopi secara sehat dan pertanian secara organik, ayo datang ke warung kopi. Kita ngomong kopi di luar sisi kopi kebanyakan orang. Nah, ada sisi kopi itu bahwa kopi itu bikin kopi bikin asam lambung. Kita buktikan secara nyata. Ya, karena secara teori barangkali kopi mengandung kafein, tetapi secara kasat nyata bahwa kopi itu adalah sebuah penghubung baterai antara manusia dengan leluhurnya. Makanya ketika orang itu mau melakukan suatu aktivitas, ngaturang wedang dulu. Nah, ini yang tidak banyak kita ketahui orang. Secara akan bedah bukan dari perspektif pertanian, tetapi secara perspektif religi. Ya, nanti kita ngobrol lah panjang lebar. Kau ngortok angin kau. Ya, itu dah sebelum aku tutup ya teman-teman ya. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga imun tubuh, dan juga teman-teman sekali lagi aku ingetin, yuk vaksin yuk. Jangan lupa teman-teman untuk vaksin. Nah, karena episode kita untuk hari ini udah selesai. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Sama-sama, adik-adik sarang-sami. Terus nantikan untuk teman-teman yang mendengar, terus nantikan juga episode-episode podcast Las Caria berikutnya dengan pembahasan yang gak kalah seru dan gak kalah keren juga narasumbernya dengan Pak Senggap. Dan juga tentunya untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini dari awal, terima kasih banyak. Aku Wirya Sukmana pamit undur diri. Salam budaya. Yeay.